morning, Pak Fran, Director of KAIR, and Deans, and Heads of Program, and all of the lecturers. So today, CRCS and CTL is having this one last workshop for this academic year, and the theme or the topic is research and community service integration to teaching and learning. One of the rationale to have this workshop is because part of our strategic pillars, one of our strategic pillars is the integration of research community service into teaching and learning. So I think we will have Ibu Siti, Ibu Nurul, to give us more wide perspective on how are we going to integrate, Bapak Ibu. But before we start, let me introduce briefly about our speaker, Ibu Siti Nurul, Ibu Dr. Siti Nurul Askia. Ibu Nurul currently is the Dekan, Dean of Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan at UIN Syarif Hidayatullah. Itu di Ciputat, Ciputat. So I think it's quite far away, cukup jauh juga ya. And Ibu Nurul has taught many courses, among them foreign language teaching, quantitative research, material development, test evaluation, academic writing, and cross-cultural understanding, and has been participated in many dissertation examination. Of course, also in the research, Ibu Nurul has published in many publications, including Scopus Q1, Q2s, and then book chapters, books. So there are so many articles already by Ibu Nurul. So I think there is no doubt about the Ibu Nurul capacity in here. So I think that's all from me, Bapak Ibu. But before we start, I will give time to our Vice Rector of Academic Affairs to give an opening remark. So Pak Surya, please. No need to have. Good morning, my fellow family members of Sampurna University. It's a happy Friday. Really happy Friday. Good Friday. It is really a happy Good Friday. First, let me welcome Ibu Dr. Siti Nurul Askia, MSc PhD dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Welcome, Bu. Thank you for spending the Friday morning with us, and you get to share our good news as well. So, early this morning at about 4 o'clock, I received an email from Pak Marshall. I think he just finished the commission hearing in Boston, the NECI commission hearing. And it's a very short email, just one sentence. We are accredited by NECI. It's one short sentence. But it will change our future. It will definitely change our future for the better. We have been working so hard, all of us. Not just a single person, but all of us have been working so hard to get this done. And we got it. We got it. We are now an American university. We no longer have to say that we are an American-style university anymore. We can say with pride and joy that we are an American university. And let me stress that we are the only American university in Southeast Asia. A truly independent university that is accredited by NECI. The same accreditation body as the one to accredit famous universities, top 10, top 5, top 3 in fact, MIT, Yale, Harvard, and so on. So we can pat ourselves on the back and be proud of the fact that we accomplished this after many, many years, right? We have been through the initial visit,
the candidacy visit, and last year the final accreditation visit. You all have read the report from the visiting team. They were very impressed of our university, of our academic quality, of our governance, of our student-centric university, where we actually put focus on our students. All of those things that we have done together made it possible for us to get this accreditation. So I thank everybody on behalf of Pak Marshall, Sampurna University, Pak Pri, Pak Yudi. Thank you for your commitment and dedication. I don't know if you had a chance to read your email yet, but this morning at about, I guess, 8:30 or so, Pak Marshall also sent an email announcing that we are accredited by NECI. Okay? So this is indeed a very important day for Sampurna University. Last night I had a difficult time sleeping because either I have to start packing or I can stay on. But 4 o'clock in the morning I got that email and that made me breathe a sigh of relief. So thank you all very much again. This is a good day, Good Friday, and we have a good speaker with a good topic. As we all know that for our local accreditation, the new Ministry of Education, the Higher Education and Research and Technology, Mendikti Saintek, also put an emphasis on this, impactful integration of research and community service into our learning and teaching. So it is very important, and it is part of the accreditation score, in how we integrate the results of our research and community service into our learning outcomes, program learning outcomes, or subject learning outcomes. So it is very important that we incorporate this so that we can get better accreditation for our programs. Thank you all very much again, and have a wonderful, wonderful Friday and weekend. Thank you. Usupi. Thank you, Pak Surya, for the opening remark. I think, Bapak Ibu, without further delay, we better start our session today. So I will give the time to Bu Siti for this from 9 to 11, maybe 11. Thank you very much. It's an honor for me, of course, to be here to share with all of you concerning integrating research, community, and service. But first, of course, I'd like to congratulate for the great achievement of being accredited as an American university. So thank you also, Pak Warek, for inviting me. I hope I can share and I can fulfill your expectations. Yeah. Well, basically, what I would like to share here is also part of my experience of integrating research, community service, and also teaching at the same time. Maybe I can stand. I think it will be better. Well, in my presentations, I mix the language. I'm sorry if I wasn't really aware if the instructions they referred here is actually in English. So my slides are like mix of Bahasa Indonesia and also English. So I divide the presentations into these 5 sections. Why do we need integrations of teaching, research, and community service? And some models of integrations. Well, this is basically based on my experience and what we have done so far at our university, and also the strategies as well, and some real examples of what I have done in my daily teaching. But of course, I also would like to address at the end concerning the challenges and also the support required by us as the lecturers and also by the students. And we are glad that here we have the Vice Rector for Academic Affairs. Of course, as lecturers, we expect that the institutions will also provide some support, both academically and also financially. But I'm sure finance is not an issue here. It's quite different from state universities like in my university. We have to struggle a lot with
the finance and also the distributions of distribusi koinnya. Well, in public universities, it's not that always easy. Also, in terms of the management and governance, yeah, I think it's a bit different. Okay, but before we start, if we take a look at these pictures, and what do you think about what happens in your classroom? Or if you refer to these pictures, which one do you think are the expected ones? Anyone wants to share? What is happening here? The third picture. Here, do you like to see this? Maybe the third one. The third one? Yeah, the students are doing something, or looking something, or observing, or even researching, or collecting some data. What about this one? Well, I actually asked AI to give me some pictures. I asked ChatGPT to give me pictures of Indonesian classroom situations where students are expected to do some research or discussions, and this is the one I finally picked from ChatGPT. But of course, you don't like to see this one, right? What do you think is happening in a lot of our classes? I don't know here. To be honest, I don't have the time. I didn't really spend time to search and to look for what is actually happening at Sampurna University. So I'm sorry for that. But maybe somebody can tell us, just to refresh your experience as well. What is normally happening in your daily classes? Mostly because we implement the student-centered learning. Yeah, we do not experience the situation in the first year. Okay. Because we implement student-centered active learning. So maybe like a hands-on experience, mostly number 3, maybe involving also technology, like number 2, but mostly also in the classroom we have like classroom discussion, problem solving, case studies like it. But we never experienced for sure for the first one. That's great. Okay, because in Jakarta, we have so many study programs, including the ones with religious study programs, and there is a tendency for the lecturers to, give like lectures, not student-centered approach. That's why of course, I'm glad to hear, to know that here at Sampurna University, you don't experience this kind of approach. Okay. Now, let's have some reflections. Apakah proses pembelajaran, riset dan PKN kita sudah terhubung satu sama lain? Apakah bentuk luaran dari perkuliahan yang kita lakukan, dan apakah produk yang kita hasilkan itu bersifat solutif dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau stakeholder? Dian last time asked me if I needed some materials, so maybe he can help distributing the flip chart, and I'd like you to discuss with your group the answers to these 3 questions. This is like work and shop. So you can spend like maybe 5 minutes to discuss and also write down the answers to each of the questions.
Juli yang paling muda yang kerjain. Oh, Pak, ini aja kalau mau mungkin separuh aja. Kalau hanya ada satu kertas mungkin separuh aja. Nanti di akhir mungkin akan ada satu lagi. Oh, we have a lot. Oh iya, belum. Oke. Hashtag. What's the answer? Oke. Number one. Pelajaran ini kita sudah terus. Not every sense, yes. Jadi satu yes yang bikin bisa. Ini Pak Iwan aja dulu ya selanjutnya. Let's say when we discuss one topic, then that topic relates to Not every course is then we Ya. or using jadi connecting topic with Some courses are big relevant Example apa aja? Next topic with no underscore priority for advanced freshman for courses gitu. itu yang ada yang durasinya. Ya mungkin ya mostly ya. Ada yang durasi mungkin as long as apakah proses ini Yang kayak itu juga sih biasanya yang yang freshman dasar-dasar, freshman courses biasanya jauh kayaknya manfaatnya freshman courses aku utilizing video, foundation courses, freshman atau oh ini saya yang ketiga. kita Kan atau first year, second year, Teacher stop itu kan sama biasanya teacher stop hasilnya menunjukkan kita ada project ketika udah misalnya gue kasih kemudian dipakai training meningkatkan classroom jadi kan kita research research result rasa kalau misalnya risetnya misalnya yang memang riset dia bisa materi training peningkatan syllabus enhancement ya. nomor 2 apakah untuk pengeluaran dari portfolio And guidance ya Pak. Karena kita juga guidance for teachers. pengeluaran dari perkuliahan itu pada pulau gini kan yang pulau tutorial itu kan program bikinnya dalam bentuk dan bisa jadi kita dong kayak apa dia sekolah jadi Saya baru lulus. Kayak ini luaran itu pengeluaran dari aku mahasiswa dari mahasiswa. kalau itu nggak sampai poster poster lebih ada nggak ada Poster sama poster marimbo kalau yang sini. book apa ada yang aku Haki, ya, ya nanti ya. ini apa ada jurnal publikasinya Haki. atau modul teaching Tapi kan kalau coaching dosen apa sih apa learning module nggak usah dinaik yang penting untuk album
Soalnya aja. Ini lebih dekat lagi. Ini gue lebih dekat musiknya. Sorry, biar Saya mau sudah lihat dari sini. Jadi belum dikasih masih harus banyak belajar, Pak. Nanti Pak Enami baca ya. Pakai strategic ways itu ya. Paling nggak bawa. Graduate profile-nya ini atau Udahlah, nggak usah pakai baca. Sebenarnya aku nggak tahu relevan atau enggak kan kalau aku produce video belajar dari video maksudnya keluar dari sejarah kayaknya tahu juga pertanyaannya kalau juga keluar di video juga dari zona itu yang dalam video kalau integrasi dari bisnis Ya, community service itu. enggak ada kerjaan dari yang pasti kelompok berarti ya. Nomor 3 video. pasti luar ini banyak kan ada tuh work ready Bu, kita kan komunikasi suaranya ini ada dasar, tiga dasar, yang mau ada. Is there anything else? Just leave it as is. statistik gitu. Nah, itu apa biasanya ininya? suara Inggris. Kalau persiapan yang pertama kita biasa ada project juga sih yang cuman luarannya ya pasti pasti ada presentation. Kalau misalnya gini, ada nih dosen misalnya ngebangin bahan aja gitu, kemudian dijadikan dosen sendiri bisa masuk ke kategori itu nggak, atau masuk ke warna itu dari siswa? Iya, biasanya warna itu yang warna yang Kita mahasiswa. Oke. Kayaknya belum ya sampai sejauh itu. Paling cuma ada satu yang tahu karo ya. Terus juga ada terus tanam mangrove. Saat itu proses akhirnya kayak mereka harus di apa ya, jadi kayak dengan software gitu. Jadi bagus itu kan bisa jadi lagi gitu ya. Jadi cuma itu aja sih researchnya. Jadi dia kayak kerajinan bikin kerajinan tangan yang tangan gitu. Dia berbuat kayak gitu sih alat ini. Atau bisa sebagai misalnya Bapak Ibu, I think we should be done ya. Otherwise then we're going to spend a lot of time. Mungkin saya ke arah sini deh. Bapak Ibu mungkin ada yang share sedikit ya. It's not possible to give you the opportunity to share for each group, but I think I'd like to hear mau yang mana nih? Grup ini atau grup ini deh? Ya gitu. Oke, silakan. Okay, good morning Bapak Ibu. So in MOB, for our research and community service, we actually has relate them to our class activity. For example, for our research, our journal publications become
teaching material as well. So we put them in syllabus and we let the student discuss in class. And for community services, we have published some books and modules which become references as well in our classes. Okay, and for the next, Number 2, apakah bentuk luaran perkuliahan? So some of our courses, as the final projects, we encourage the students to submit to either journal publication or ask them to present at the international conferences. And then for number 3, back to Babudi. okay, untuk produk, so when we do community service, for example, we teach them, for example, from the management study program, we deliver digital marketing topic, which they can utilize like Facebook, Instagram, TikTok to increase the awareness or branding of their product. Okay, and from accounting, normally we're gonna teach them how to use accounting software such as Accurate, and also teach them how to manage their finance, including making financial reports. Yeah. Thank you. Let's give a big applause to group management and accounting. Maybe one more from these 3 groups. Yang mana nih Bapak Ibu? Yang MK Oke, general education ya. Karena general education ini diberikan kepada semua ya. From Gen F group, the first answer for the process of pembelajaran berdasarkan PKM. Not every courses are integrated. None of them are here. Not every courses are integrated for all of those things because the courses are for freshmen. We call it Gen Ed courses, MKADU. However, most courses in 3rd and 4th year are integrated usually. And then for the second one, bentuk luaran dari perkuliahan yang kita lakukan, 2 things usually are posters and project report, and also perhaps some presentation in the form of like a video, something like that. And then number 3 about the product that we have solutions that are used by masyarakat community service. We have like one CS grant for Pancasila course, where with the community service there, we produce some art products. But this is like a very large community service activity spanning for like weeks, for like weeks there. So that gives us some ideas because of the a few amount of the activities that can be integrated to the courses. Thank you. Thank you. Well, I'm sorry for the others. You'll get the opportunity to share your findings, the answers to the questions here. But what we learned from the 2 presenters, from the 2 groups, at least, I think we have heard that for management and accounting, like nearly all of your courses have integrated research, teaching, and community service, while in the general education, not all courses. And I think that's what we have to identify. I don't know with the English language education, maybe you have included or you have integrated all in all courses? Not all courses. Not all courses. Okay, what about here? Not all courses. What about in the IT and computer science? Have you integrated all courses with research and community service? Not all. Okay.
So maybe we have to identify the reasons and the challenges in including or in integrating research and community service in our teaching. And one yes? question. Mhm. Are we expected to integrate all of our courses? That's a good question. What do you think? I don't It's think not possible. It's not possible. It's not possible. Yes, I do agree. It's not possible to include in all courses. But I think at the top level, we have to identify which courses are possible to integrate research, which courses are possible to integrate community service, and which courses, because it's also possible to integrate both research and community service in one course. Ideally, yeah, it would be good to integrate all three together. Yes. Yeah, ideally. Yes, ideally, yes. That's too idealistic. Yes, of course, yes. Well, at least I taught materials development, and in that case, I included both research and also community service. And I'm going to tell you later how I integrated those practices. Although I know because of the limitations of time as well, like one semester only consists of 3-4 months, and it's not that easy. So in terms of the results, also it's not that ideal in terms of the quality. But at least I tried to provide the experience for the students to practice research and community service. Okay. So some keywords, I think, well, this is just to remind all of us ya, pembelajaran itu apa sih sebenarnya gitu kira-kira ya, dan yang dimaksud dengan riset apa dan community service apa gitu ya. Well, of course there are some theories yeah, but I highlighted some keywords like for the teaching and learning process, empowering students, systematic and reflective process, intended learning outcomes. Of course, yeah, we have to have clear goals for our teaching and learning process, and we should connect what we are teaching to the real world problems. Otherwise, then we are not contributing to solving the problems in our society. With research, I highlighted some, again, because we have a lot of theories as well, so I highlighted some keywords like systematic inquiry and investigations, knowledge productions or testing theories. We apply some theories and then we try to confirm whether the theories work in our context, and also problem solving. Now with the community service, knowledge applications of research, of course it should be real world context, confirmations and further development of theories as well through community service. I think I don't have to discuss this longer. So why integrations of teaching, research and community service? I think if we don't connect the teaching with research and community service, then it can be disconnected from real world. Tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan misalnya di manajemen and accounting ada buku, ada modul yang disusun berdasarkan riset dan kemudian itu digunakan sebagai bagian dari bahan pembelajaran. Kemudian tadi yang di sini ada mahasiswa yang diminta untuk datang ke lokasi masyarakat begitu ya, apa tadi ya, mangrove misalnya, dan saya yakin ketika mahasiswa datang ke lokasi penelitian itu pasti sudah punya pengetahuan, sudah tahu apa yang harus dilakukan, dan itu saya berasumsi didasarkan pada temuan dari riset sebelumnya terkait dengan mungkin bagaimana konservasi atau menjaga keberlangsungan dari mangrove dan lain sebagainya. Artinya ada applications of knowledge in the community service misalnya. Research not it. Oops. Research not impacting society. Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah
Apa sudah pernah misalnya menemukan gitu ya, riset yang ternyata tidak punya dampak di masyarakat? Society could be also academic society. Gimana Pak Pri? Society can means also like academic Yes, society. yeah, of course, yes. Yeah, at least the research impactful for particular society, yes, because when we get the research, then of course it will impact at least the academic society, for example. So you are saying research result may impact only certain particular types of society, not everyone. Oh, of course, yes. Okay. Bapak Ibu ada lagi yang dari sebelah sini? Kira-kira apakah semua riset itu punya dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Atau adakah riset yang Bapak Ibu sudah pernah lihat atau pernah baca hasilnya dan tidak memberikan dampak? Banyak. Ada. Atau memberikan dampak hanya untuk penelitinya? Iya. Kira-kira kenapa itu ya? Especially for research like only for exploring theories like Fundamental. yeah, fundamental. Those who research that impact society mostly related to engineering, like implementing something like that. For like in education, mostly impact only for the classroom practices like that. So we have to define the society that. Oke, baik. Iya, memang harus banyak yang harus kita lihat dan kita pertimbangkan begitu ya. Kalau semakin besar skala risetnya, tentu dampaknya diharapkan semakin besar. Saya nggak tahu apakah di Sampurna misalnya risetnya itu sudah ada yang multi-years research. Pernah. Karena kalau di kampus-kampus negeri, ya meskipun sekarang kalau di Kementerian Agama, saya nggak tahu persis yang di Kementerian sebelah, karena saya dari institusi yang ada di bawah Kementerian Agama, biasanya memang riset kami selalu hanya dalam waktu yang singkat gitu ya, termnya 1 tahun, tetapi dari proses seleksi dan lain sebagainya mungkin hanya sekitar ya, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan gitu ya, maksimal. Sehingga memang skalanya pasti kurang besar. Dan itu artinya short term research yang tidak bisa address complex problems. Beda dengan penelitian-penelitian di luar. Nah, ini kalau Sampurna sudah accredited as an American university, I think you should go through, that stage gitu ya, yang penelitiannya bisa multi years dan dengan dampak yang cukup besar. Kalau di Kementerian Agama kita mengenal namanya Mora Evan, itu skema riset yang lebih besar, dananya bisa sampai miliaran dan dengan multi years. Tetapi keterbatasannya kalau di kami yang bisa sampai ke dananya miliaran itu adalah yang dari sains, kalau yang dari sosial misalnya kita masih dibatasi maksimal 500 juta misalnya. Jadi bapak ibu yang dari sains mungkin dapat privilege ya, karena biasanya penelitian dari sains itu kecenderungannya dananya cukup besar gitu. Saya kalau di konteks Kementerian Agama kebetulan saya belum melihat penelitian dari ilmu sosial dengan dana yang cukup banyak, meskipun sudah bisa mulai masuk ke multi years gitu. Mungkin nanti bisa dikembangkan ya dari LP2M sehingga dampaknya bisa lebih besar. Tapi tentu dengan tetap terukur dan ada tagihan luaran yang pasti begitu ya. Kalau di kami misalnya tagihan itu paling telat selama 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun tagihannya belum terpenuhi, ya dia tidak akan bisa akses ke dana penelitian berikutnya. Mungkin sama juga ya
Di sini seperti itu juga. Iya, saya kira itu memang harus gitu ya. Community service lacking academic rigor. Ya, ini kalau kemudian dilakukan tanpa dasar dari teori atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi memang perlu dan penting untuk bisa mengintegrasikan ketiganya, pembelajaran, riset, dan juga PKM, karena ini sebagai ground untuk bisa memproduksi dan memperkuat keilmuan yang sudah ada, kira-kira begitu. Saya kira satu hal yang menjadi keniscayaan ya, necessary for every classroom is to have active learning. Dan saya memaknai research based teaching and learning itu sebenarnya yang bagian dari active learning, where students not only listen to the lecturers but they actively do something. Ada juga yang memaknai research based teaching and learning ini adalah konsep yang cukup banyak perspektifnya begitu ya, referring to a variety of learning and teaching strategies that link research and teaching. Dan tadi kita sudah mendengar beberapa contoh how to link research and teaching. It's also an inquiry process. Students engage in inquiry, investigations, and knowledge creations. Also, students serve as researchers. They do something. They learn through their experiential activities. Saya kira kita semua tahu bahwa kalau hanya mendengarkan itu pasti membosankan dan bikin ngantuk gitu ya. So we have to create the opportunity for the students to do something while they are participating in our courses. Nah, some practices tadi juga sudah disebut ya, recent outcomes informing the curriculum. Tadi misalnya di grup accounting, management and accounting, ada bahan ajar yang disusun berdasarkan riset dan kemudian menjadi bagian dari proses pembelajaran. Atau research process based methods of teaching and learning. Jadi selama proses pembelajaran memang mahasiswanya melakukan tahapan penelitian. Jadi mereka betul-betul mengalami tahapan-tahapan yang harus dilalui ketika seorang peneliti melakukan penelitian. Atau learning to use the tools of research. Kira-kira ini seperti apa Bapak Ibu ya? Learning to use the tools of research. Maybe learn use software to do research. Yeah, for example, chemistry. There are so many software to do research. Tadi Ibu. I think research methodological tools, for example, in terms of data analysis tools, for example, like statistical tools, software, depends on what kinds of types of research that is being conducted. Okay, thank you. Yes, you're right. Saya mungkin kasih contoh, saya nggak tahu dia maksudnya untuk mata kuliah saya apa ya? Testing and evaluations. As far as I remember, I asked my students to analyze the validity and the reliability of a test. And in that way, I asked you to use SPSS, for instance, yeah, to do some analysis. Statistik ya, SPSS itu satu software yang digunakan untuk melakukan beberapa pengujian statistik. Nah itu juga bisa menjadi bagian dari practice of research-based teaching and learning process. Or development an inclusive research context, ini sebenarnya agak mirip dengan yang nomor 2 ini ya. Jadi selama proses pembelajarannya memang ada proses-proses di mana mahasiswa mengumpulkan data, melakukan analisisnya, kemudian produce outcomes yang memang kita sepakati bersama.
Nah, bagaimana melakukannya? In terms of curriculum design, memang ada riset competencies yang dimasukkan sebagai capaian yang harus dicapai oleh mahasiswa. Atau ada community engagement activities yang memang sekali lagi dimasukkan gitu ya ke dalam capaian. Mungkin saya nggak tahu persis, mungkin di Sampurna juga sudah dimasukkan itu tentu ya, begitu ya Pak Orek ya. Kemudian juga bisa dilihat dari instructional approaches. Tadi kita sudah dengar bahwa student centered itu menjadi heart of the teaching and learning activities. So I suppose you have been familiar with these, samples of instructional approaches, like PBL, informative-based learning, project-based learning, experiential learning, itu sudah menjadi bagian dari keseharian Bapak Ibu semuanya. In terms of the assessment strategies, tadi saya sudah mendengar juga ada yang articles for publications, ada juga yang attending conferences, ada juga yang report tadi ya dari sebelah sini, mungkin juga ada yang book chapter. Tadi poster saya juga sudah dengar ya, ada juga yang produk yang berupa poster. Saya nggak tahu apakah sudah pernah ada yang mencoba untuk policy brief. Ya, ini penelitiannya memang harus serius gitu ya, sampai kemudian menghasilkan policy brief. But I think you can also try to think of providing the opportunity for the students to have exercise on developing policy brief based on their observations, based on their reading, and of course based on your guidance as well. Nah, kalau kita melihat ini, ya ini sekali lagi juga mengingatkan lagi ya Bapak Ibu ya, tentang Bloom's Taxonomy yang bisa kita gunakan untuk membuat redaksi ketika kita menentukan capaian pembelajaran. Tapi saya kira mungkin saya tidak perlu terlalu panjang ada di sini. Nah, saya mau masuk ke sini. Ini saya mau memberikan contoh mata kuliah yang saya ampu. Dan saya mencoba untuk memasukkan unsur community service dan juga penelitian at the same time. Dimulai dari mereka menjelaskan ya konsep material. Jadi mereka mahasiswanya harus tahu kalau mau nyusun material development itu prinsipnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa gitu ya. Kemudian mereka juga mampu secara kritis menganalisis, mengevaluasi dan menentukan bahan ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan keterampilan berbahasa, sampai kemudian mengembangkan bahan ajarnya. Jadi at the end produknya adalah berupa bahan ajar yang itu bisa mereka pakai kalau mereka guru ya di kelas masing-masing. Kalau mereka bukan guru ya di mana mereka ke depan kira-kira akan karirnya kira-kira akan ada di mana sehingga mereka bisa memilih gitu ya. Nah, biasanya saya meminta mereka dari awal untuk berkelompok, karena ini kerjanya kerja kelompok ya, tidak kerja individu, kerja kelompok yang isinya hanya 2 orang misalnya, 2 atau 3 orang, tapi saya biasanya menyarankan hanya 2 orang karena kalau ada yang ketiga, itu kadang yang ketiga itu nggak terlalu bekerja, jadi hanya 2 orang. Dan dari awal sudah saya minta mereka untuk memikirkan kira-kira at the end mereka nanti akan membuat bahan ajar untuk sekolah atau untuk kelas berapa gitu, itu sudah ditentukan dari awal. So they know already from the very beginning of what they have to do, berdasarkan pada tipe atau kelas gitu ya, karena macam-macam, ada yang mengajarnya di sekolah dasar, ada yang di SMP, ada yang di SMA, ada juga yang mengajar juga di kursus, lembaga kursus begitu ya. Nah, bagaimana mereka melakukan proses penelitian dan PKM di kelas selama proses pembelajaran?
Nah, ini saya bagi aja. Sebenarnya kita punya 16 ya pertemuannya, bukan 12. Jadi tadi saya kasih contoh sampai di 12 pertemuan. Di minggu pertama misalnya, minggu kedua ya hitungannya, itu mereka membuat mempelajari apa sih kurikulum, silabus, desain, karena ini menjadi bagian dari yang nanti pasti harus mereka pahami ketika menyusun materi. Nah, setelah itu principles and steps of writing developing materials ini ya mereka harus paham. Setelah memahami ini, mereka kemudian harus paham prinsip dan tahapan-tahapannya. Nah, setelah itu mereka baru mulai masuk di proses penelitiannya. So they do the need analysis. Ini mereka mulai dari memahami apa sih tujuan dari need analysisnya, kemudian instrumen yang harus digunakan. Mereka menentukan apakah mau pakai questionnaire, apakah mau menggunakan interview sebagai data collection teknik misalnya, sampai menyusun instrumennya. Jadi mereka bekerja cukup keras ini karena waktunya juga sangat mepet gitu ya. Kayak tadi saya sampaikan, sometimes in terms of the quality, this is the challenge because they don't have a lot of time. But I want to provide the opportunity for them to do the research and at the same time later also with community service as well. Jadi ini mereka tidak sendiri, mereka juga tetap harus datang ke sekolah. Apalagi yang mereka yang bukan guru gitu ya, karena mahasiswanya memang ada yang bukan guru, untuk bisa memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan di sekolah itu. Karena yang pasti, ini mohon maaf kalau konteksnya sangat ke pendidikan ya, untuk yang lain. Mereka datang ke sekolah juga untuk mengetahui sebenarnya yang dibutuhkan apa, tambahan apa dari materi yang sudah ada. Nah, itu bagian dari need analysisnya. Misalnya materinya ini kurang memberikan kesempatan untuk siswa berlatih speaking misalnya. So they develop speaking module at the end misalnya. So in that case, there is also the actions of community service as well, having dialogue with teachers and the stakeholders at the schools. Lalu di minggu berikutnya instrumennya yang sudah harus siap gitu ya. Jadi mereka betul-betul mengembangkan instrumen dengan dibimbing oleh dosen. Ini saya tidak mengajar sendiri, tapi ada dosen yang lain juga. Dan setelah instrumennya siap, mereka mengumpulkan datanya, melakukan analisis, dan itu kemudian menjadi bagian dari UTS mereka. Kemudian akan menjadi artikel. Mereka boleh pilih artikelnya, boleh berdasarkan pada hasil dari need analysisnya, atau mereka melakukan studi literatur terkait pentingnya menyusun bahan ajar yang menjadi fokus mereka misalnya. So in that case, then they do a lot of research activities. Setelah itu kemudian akan masuk ke analyzing and selecting materials. Mereka harus menyusun ini dulu, menyusun silabus dulu. Jadi berdasarkan pada hasil dari need analisisnya itu, kemudian saya pindah ke sini ya. Kemudian mereka menyusun silabusnya, topik apa saja yang akan dibahas di dalam semua pertemuan yang ada, dan kemudian diikuti dengan ini materi yang cocok seperti apa, gitu ya. Itu yang mereka cari-cari sendiri. Sampai kemudian tersusun semua bahan gitu ya. Biasanya mereka juga kita minta juga untuk melakukan review dan menguji cobakan paling tidak satu gitu ya ke siswanya, untuk bisa melihat apakah itu doable, apakah secara urutan itu sudah sesuai, sudah pas, kira-kira begitu. Nah, jadi di situ cukup banyak komponen riset yang dilakukan oleh mahasiswa, dan community service-nya itu kita perkuat. Ya, kita berharap bahwa modul ini kemudian akan dia pakai atau akan dipakai oleh guru yang mengajar di sekolah
di mana tadi dia melakukan seluruh proses ya, dari mulai need assessment dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh Bapak Ibu bagaimana di dalam mata kuliah ini komponen research dan komponen community service itu bisa digabungkan gitu ya, sampai kemudian menghasilkan produk berupa artikel dan bahan ajar untuk siswa yang mereka ajar, terutama untuk yang bagi guru. Nah, kira-kira Bapak Ibu make sense nggak itu bahwa ada proses research dan community service di dalam mata kuliah ini? Observasi, community service during the observation at schools maybe, and then research while they are preparing before they go to schools. Oke, jadi community service-nya yang pertama mereka berdiskusi, berdialog dengan guru, dengan stakeholder gitu ya, terkait dengan kebutuhan apa yang diperlukan gitu ya oleh guru, oleh anak-anak gitu ya. Jadi mereka berinteraksi dengan guru, dengan siswa dan juga dengan stakeholder lain yang dibutuhkan untuk bisa menyusun untuk melakukan itu assessment yang itu nanti akan mereka pakai untuk menyusun silabus. Dan hasilnya memang kemudian dipakai oleh siswa, oleh sekolah begitu ya. Nah, itu sebagai bagian dari community service. Meskipun saya tahu bahwa kita sebagai dosen tidak melakukan checking dan memastikan apakah betul materi yang dipakai ini betul-betul dipakai di sekolah di tempat dia mengajar. Bapak Ibu sampai di sini ada yang mau sharing, mungkin ada praktek yang kira-kira mirip gitu dengan apa yang tadi saya ceritakan? Sharing prosesnya sih Bu, tapi not really. Saya malah agak sedikit terintrik dengan tadi you mention, let's say you go to school gathering the needs from the stakeholder, from the teacher, from the student, and that could become a community service. Saya malah agak amazed kalau bisa itu dilakukan, karena for example ya, I used to teach software engineering, and one of the process of software engineering is what we call as requirement analysis, which is we give student project go to the stakeholders, to the users, perhaps to a community, to a restaurant owner, and ask them what software do you need, and then you get the requirement from them. But we never consider that as community service. That's the thing. They use it for the as part of the project. So they use the requirement that gathered from the like the business process, what feature they do need, and then that they implement that into the project. Become a research article, yes, okay, possible. Tapi saya sih nggak pernah kebayang itu jadi computer service. That's the thing for in computer science. Itu mungkin sharing dari saya, Bu. Mungkin boleh di bagi mungkin. Ya mungkin terima kasih Bu atas waktunya ya, menarik sekali. Bagaimana kita bisa combine antara research dan community service. Cuma permasalahannya kan saya coba realistis aja Bu ya, karena memang anak-anak mahasiswa ini kan SKS-nya banyak dan waktunya terbatas ya, apalagi efektif untuk satu semester itu mungkin 4 bulan ya efektifnya gitu. Jadi jujur saya mencoba untuk menengahi dengan, kebetulan saya dosen human computer interaction, jadi ada need finding juga ya Pak ya, ada need finding, requirement analysis, terus juga kita wawancara dengan user gitu. Jadi kita mencoba untuk extend the project to the PKM mahasiswa, Jadi after this semester submit proposal ke PKM mahasiswa di Dikti. Kalau syukur alhamdulillah dibiayai, nanti mereka akan terjun langsung ke mahasiswa gitu. Mungkin itu
bagi saya solusi yang lebih realistis dibandingkan kita yang push itu di satu semester. Mungkin ya correct me if I'm wrong itu ya. Iya, seperti yang tadi kita sepakati di awal ya, bahwa memang tidak semua mata kuliah bisa mengintegrasikan semuanya pada waktu yang bersamaan. Itu kita, saya kira menyepakati untuk mengatakan itu gitu ya. Bahwa misalnya ketika mereka melakukan PKM secara tersendiri melalui KKN misalnya, itu yang sering kita pahami sebagai bagian dari community service. Saya kira itu a common understanding of what we understand as community service when we send students in the whole block of time to spend some time with community to do something. Itu kemudian kita maknai sebagai bagian dari community service. Tetapi ya memang seringkali itu juga dihubungkan dengan teori atau dengan hasil penelitian, karena kegiatan KKN mahasiswa itu biasanya memang ada dosen pembimbing begitu ya. Tapi saya memaknai tadi seperti yang Bapak, apakah kalau kita mengirimkan mahasiswa hanya untuk bertanya itu bisa menjadi bagian dari community service? Ya sebenarnya kalau hanya berhenti di situ saja, ya itu mungkin lebih tepatnya mereka melakukan sebagian dari proses penelitian. Ketika mereka ketika misalnya mereka melakukan need assessment, mau mencari tahu gitu ya. Tapi saya juga melihat bahwa dari proses itu si mahasiswa juga belajar bagaimana membangun interaksi, dan dia juga mengaplikasikan ilmu bagaimana berkomunikasi dengan stakeholder yang terkait dengan apa yang dia pelajari misalnya. Tapi memang tidak bisa berhenti hanya pada titik itu saja. Makanya kalau di mata kuliah ini kita ingin mahasiswa ini mengembangkan materi ajar yang dibutuhkan oleh komunitas yang dia ajak diskusi dari awal, sehingga kemudian terbangun upaya dari mahasiswa untuk bisa memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh komunitas yang dia ajak untuk diskusi. Nah itu saya memaknai menjadi bagian dari proses community service, menghubungkan antara apa yang diajarkan di kelas dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena seringkali mahasiswa itu juga kalau di kami ya, di English Education misalnya, terutama dengan perubahan-perubahan kurikulum yang sering terjadi. Misalnya kita mendengar ada deep learning, ada pembelajaran mendalam kalau di dunia pendidikan, yang itu kemudian guru-guru mau tidak mau sibuk misalnya, ini gimana melakukannya. Nah itu kadang mahasiswa juga ketika mereka harus praktek dan tidak kita bekali dengan hal-hal yang terjadi di lapangan, nah itu akan menjadi ada sesuatu yang missing, kira-kira begitu ya. Jadi artinya saya memaknai bahwa itu bisa kita katakan sebagai bagian dari community service, di mana mahasiswa juga mencoba untuk mengetahui sebenarnya apa yang dirasakan dan dibutuhkan, dan itu kemudian dibawa balik ke bangku perkuliahan, dibawa kembali ke bangku perkuliahan, dan kita mencoba untuk bisa merespon tantangan dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat atau di stakeholder yang terdekat gitu ya dengan prodi atau mata kuliah yang kita ampu. Kira-kira gitu Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Ini memang agak pace-nya agak cepat karena ini mahasiswa S2 gitu. Jadi saya mengasumsikan mereka sudah punya pengalaman riset yang cukup bagus, at least sudah pernah menulis skripsi. Kalau dia masih fresh graduate, artinya lulusan-lulusan yang sekarang itu saya berasumsi mereka mungkin sudah pernah menulis artikel juga gitu ya, karena saya kira mungkin dari tahun 2010-an akhir itu semua mahasiswa yang menulis skripsi juga didorong untuk bisa menulis artikel gitu ya. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Tadi paparannya menarik ya Bu ya, mengencourage kita semua di sini. Saya perlu belajar dari Ibu satu hal Bu, ketika kita melakukan research
banyak mahasiswa yang merasa jadi beban sebetulnya. Tapi beda hal lainnya ketika kita mengajak mereka melakukan community service. Mereka appreciate, senang banget, dan mereka dapat bisa men-apply kan mereka pelajari di kampus, di masyarakat. Itu selinear lah dengan keinginan di permasalahannya dan akarnya adalah ingin sekali kita mengajak mahasiswa untuk bersama-sama melakukan penelitian dan PKM. Ada juga anak yang kebutuhan khusus Bu yang ingin sekali juga join. Ada nggak tips dan triknya Ibu untuk anak-anak kebutuhan khusus ini yang mereka juga bisa menikmati dan kita juga nggak takut Bu untuk mengajak mereka? Kasih. Oh, that's an interesting question ya. Bagaimana kita deal dengan students with special needs ya. Saya nggak tahu kalau di sini jenisnya apa saja Bapak yang ada. Karena mungkin kalau ketika jenis disabilitasnya berbeda-beda itu juga treatmentnya bisa jadi agak berbeda juga gitu. Apa Pak kalau boleh tahu? Autism ya, rata-rata autism ya. Oke. Suka tantrum. Oke. Kalau di kampus kami kebetulan kami juga apa ya, inclusive campus. We allow students with special needs to also enroll at our university, tapi kita membatasi baru hanya pada students dengan apa namanya blind sama tunadaksa. Kalau tunanetra belum karena kita belum punya tools dan belum punya sumber daya yang bisa mengajar dengan menggunakan bahasa isyarat gitu. Jadi kita membatasi hanya baru pada yang tunanetra dan tunadaksa karena itu memang masih lebih mudah gitu ya. Itu pertanyaan yang bagus Pak, saya kira. Kalau dengan autism kita kebetulan juga pernah punya satu yang autism dan suka tantrum juga. Waktu itu prodinya di KESOS, di kesejahteraan sosial, dan iya itu jadi tantangan ya Pak ya. Saya juga saya terus terang belum kebayang kalau yang autism itu seperti apa. Tapi kalau mahasiswa kami yang tunanetra dan tunadaksa, karena secara kognitif mereka tidak punya masalah, jadi mereka bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi kita punya komunitas mahasiswa difabel, dan biasanya dari mereka itu kita bisa membuka pintu lebih lebar. Artinya mereka dari sekolah-sekolah yang sebelumnya, nah itu biasanya kita turunkan mereka Pak untuk, jadi jenis community service-nya agak berbeda. Kalau kami biasanya mereka kita jadikan sebagai pintu untuk membuka anak-anak berkebutuhan khusus agar termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Karena misalnya kalau di sekitar Ciputat itu kita punya beberapa SLB dan ada beberapa sekolah inklusi yang anak-anaknya itu nggak semuanya punya terbuka pikirannya, baik anaknya maupun orang tuanya ya, agar anak-anak berkebutuhan khususnya ini melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah itu yang kemarin kita coba berikan kesempatan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, mereka melakukan community service, tapi dengan cara itu tadi Pak, dengan yang di blok beberapa waktu ya. Artinya kalau dalam proses perkuliahan ya mereka mengikuti yang sudah ada dengan bekerja berkelompok, tapi untuk yang community service yang secara tersendiri melalui KKN itu ya itu tadi salah satunya misalnya mereka ke beberapa sekolah untuk bisa menjelaskan bagaimana mereka bisa menempuh pendidikan tinggi. Tapi sebenarnya ada juga, karena kita juga punya mahasiswa yang sangat aktif, tunanetra tapi sangat aktif dan sangat mandiri, banyak juga diundang di berbagai forum. Artinya dia benar-benar empowered gitu ya, sangat mandiri dan punya prestasi juga. Nah itu yang biasanya kita coba lakukan. Mungkin tidak terlalu merespon. Saya nggak tahu kalau yang sudah pernah dicoba di sini seperti apa Pak? Oh, you never tried? Kalau untuk tunanetra atau yang seperti itu mungkin
masih mudah Bu, it's simple to handle ya. Kalau this is not the case actually, gimana caranya handle tipikal seperti ini yang kita pun bingung kalau ngajar sebetulnya Bu. That's a big challenge for me actually. That's why I need your insight about it. Oke, saya kira mungkin ini, saya pernah ke University of Alicante, jadi di UIN Jakarta kebetulan saya juga yang menginisiasi Center for Students with Special Needs. So I visited all the faculties at our university to ask if they can accept students with special needs. Memang tidak semua fakultas bisa, dan akhirnya kita menyepakati jenis disabilitas yang bisa kita akomodasi. Dan itu kemarin kita menyepakatinya ya baru yang tunanetra dengan tunadaksa itu, karena cukup simple dan cukup mudah untuk menyediakan learning resources-nya. Nah, untuk yang lain memang sebenarnya kita belum bisa akomodir, tapi memang ada yang satu ini ada yang autism itu karena anak dosen, jadi akhirnya diakomodir, tapi ya kita tahu ternyata cukup banyak tantangannya Pak. Itu mungkin nanti dari saya berpikir mungkin dari pihak LPM ya, kalau di sini Lembaga Penjaminan Mutu, mungkin bisa membuat beberapa mekanisme gitu ya, karena itu kan dosennya juga harus dilatih gitu ya, harus tahu tidak hanya dosennya tapi juga mungkin staf yang ada di seputar itu, karena mereka harus tahu caranya memberikan treatment, caranya berkomunikasi dengan students with special needs. Tapi saya mengapresiasi gitu ya bahwa kampus-kampus ini sekarang sudah mulai membuka diri untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, but I think we need to equip ourselves with theories, with strategies on how to handle, how to facilitate the students to learn. Karena kalau enggak juga kasihan gitu ya kalau mereka tidak membutuhkan treatment yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya nggak bisa merespon banyak Pak, tapi mungkin menyarankan agar mungkin dari pihak LPM ya. Di sini apakah ada juga pusat atau apa ya yang menangani mahasiswa berkebutuhan khusus? Baru dibentuk. Oh oke. Kalau di UI juga sepertinya ada, mereka punya cukup banyak tuh mahasiswa yang spektrum autism. Kalau kalau di tingkat PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang saya tahu Jogja, UIN Jogja itu sudah sangat established pusat layanan untuk mahasiswa difabelnya, dan banyak mahasiswa dengan spektrum yang berbeda-beda gitu. Bisa jadi mungkin bisa juga belajar dari mereka. Kalau di PTU saya tidak tahu persis, tapi yang saya tahu UI itu cukup banyak gitu ya, karena dulu kita mengembangkan center ini juga dengan bekerja sama dengan beberapa kampus yang lain termasuk dengan UI, dan saya tahu di UI juga ada cukup banyak mahasiswa yang disleksia juga cukup banyak. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Kalau ini tadi yang S2, saya ingin kasih contoh juga. Nah, ini saya tadi kira-kira di mana poin risetnya, di mana poin community service-nya gitu ya. Tadi sudah sempat kita diskusikan. Nah, saya ingin masuk ke mata kuliah di S1. Ini berarti yang mata kuliah Mbak Dian itu sempat ikut mungkin ya. Ini memang tidak seberat dari yang tadi S2 gitu ya, karena memang levelnya juga masih di S1. Memahami konsep atau teori language assessment sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran bahasa Inggris. Memahami ini masih memahami ya, jadi masih di level, kalau kita mengacu ke Bloom's Taxonomy masih di level dasar. Lalu menganalisis itu sudah lebih tinggi ya, menganalisis validity, reliability, dan tingkat kesulitan teks, dan menginterpretasikan hasilnya untuk membantu siswa belajar lebih efektif. Lalu mampu menganalisis dan mengevaluasi jenis tes dan instrumen untuk language assessment secara tepat untuk masing-masing keterampilan berbahasa. Saya ingin menggarisbawahi bagian ini ya, menganalisis validity dan reliability serta tingkat kesulitan, karena kalau menjadi guru itu tentu harus tahu ya apakah instrumen yang dipakai untuk melakukan assessment itu valid, apakah reliable, apakah practical misalnya.
Dan itu ada beberapa uji gitu ya. Teman-teman mungkin yang dari English Education sangat paham juga gitu ya terkait dengan ini. Dan juga mampu menentukan kira-kira tools yang tes itu kan hanya contoh alat yang bisa dipakai gitu ya untuk melakukan assessment. Tapi seringkali memang tes ini menjadi tools yang paling sering dipakai oleh guru. Saya kata Bapak Ibu mungkin juga pasti sudah pernah memberikan tes ya ke mahasiswanya. Oke, nah di mana mereka melakukan riset gitu ya? Ini tidak banyak yang community service ya, tidak seperti yang tadi saya contohkan di awal gitu ya. Tapi saya lebih ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa melakukan riset melalui mata kuliah ini. Ini misalnya saya kasih contoh yang what to be tested gitu ya. Sebenarnya kalau di pelajaran bahasa itu kan ada membaca, menyimak, menulis, berbicara gitu. Nah ini sebenarnya what to be tested ini saya minta mereka untuk melakukan observasi di kelas secara langsung. Jadi saya minta mereka untuk melihat apa sih sebenarnya yang diteskan. Kalau mau melakukan pengujian terhadap reading misalnya, itu sebenarnya apa sih yang dites itu apa gitu, sub skills apa gitu, apakah misalnya semuanya terkait dengan vocabulary atau terkait dengan grammar atau sampai ke high order thinking skills misalnya, sampai ke sana apa enggak gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Itu saya minta mahasiswa untuk melakukan observasi dan kemudian melaporkan hasilnya. Nah lalu kemudian masuk ke test types and test specifications. Memang tidak semua pertemuan pasti ada proses risetnya gitu ya Bapak Ibu. Yang saya ingin sampaikan, nah sebenarnya di sini nih ya, ketika melakukan content validity analysis sampai ke reliability, nah itu baru masuk yang saya sebut yaitu bagian dari research activities. Kenapa? Itu bisa kita katakan sebagai bagian dari riset gitu ya. Jadi mereka mulai misalnya mendistribusikan tesnya. Jadi ketika di sini ini sekaligus sebenarnya mereka juga menanyakan kepada guru-gurunya itu tes apa saja yang sudah pernah didistribusikan kepada siswa, atau tes apa yang dipakai untuk melakukan misalnya ujian saya lupa ya, kalau di sekolah itu nyebutnya ujian tengah semester juga atau sama mungkin ya, ujian tengah semester, ujian akhir gitu ya. Ya intinya pokoknya mereka mendapatkan tes yang sering dipakai di sekolah itu apa gitu. Dan itu kemudian mereka di sebagian pokoknya di ini ya, di bagian dari pertemuan-pertemuan ini ada momen di mana mereka mendistribusikan tes itu kembali kepada siswanya sehingga mereka punya data untuk dilakukan analisis tingkat kesulitan soal, analisis reliability. Kalau validity, waktu itu saya meminta mereka untuk melakukan content validity. Are you familiar with what is meant by content validity, Bapak Ibu? Apa sih kira-kira indikatornya bahwa sebuah tes, sebuah instrumen itu dikatakan valid? Bapak Ibu semua sudah pernah memberikan tes ya kepada mahasiswanya. Nah, salah satu prinsip tes itu harus valid. Nah, kira-kira valid itu apa Bapak Ibu? Oke. Pak Pris dia expert. Yang lain Bapak Ibu? Kalau misalnya gini, saya mau menguji kemampuan mahasiswa untuk menulis, terus saya ke mereka, can you tell me where do you come from? Itu kira-kira saya melakukan pengujian terhadap kemampuan mereka menulis enggak? Ya karena itu tidak menunjukkan, apa yang saya lakukan itu tidak menunjukkan bahwa saya sedang mengumpulkan data yang saya butuhkan untuk memastikan kemampuan mahasiswa menulis.
Nah, itu yang disebut dengan valid gitu kira-kira sederhananya. Jadi kita mencocokkan antara item yang kita buat di dalam tesnya itu dengan tujuan kita, dengan capaian yang ingin kita raih gitu ya kira-kira. Itu content validity. Kalau di pembelajaran bahasa Inggris misalnya di reading gitu ya, itu kan ada macam-macam. Ada mungkin memastikan bahwa mereka tahu vocabulary, mereka tahu main idea, mereka tahu cara mengambil kesimpulan misalnya. Nah, kita mencocokkan apakah masing-masing item itu betul-betul menguji kemampuan siswa untuk mendapatkan main idea misalnya. Itu namanya content validity. Nah, mereka juga melakukan analisis terkait validity juga bisa dicek secara statistik ya Bapak Ibu, dan juga melakukan pengetesan terkait dengan reliability dan juga tingkat kesulitan. Kalau yang bukan dari pendidikan Bapak Ibu biasa nggak misalnya melakukan pengecekan tingkat kesulitan dari soal kita? Nggak pernah. Ini juga mungkin bisa menjadi PR ya bagi LPM ya, karena ini penting gitu sebenarnya untuk memastikan bahwa soal kita ini punya tingkat kesulitan tertentu yang dari situ kita bisa memastikan bahwa soal kita ini sudah tepat gitu kira-kira untuk kita gunakan untuk mengukur kemampuan dari mahasiswa kita gitu ya. Biasanya kalau tingkat kesulitan itu kan kita biasanya punya distribusi normal gitu ya Bapak Ibu ya. Soal itu bisa mengukur dari yang pinter, dari yang tengah-tengah sampai yang kurang mampu gitu ya misalnya. Sehingga kita bisa dalam proses pembelajaran kita bisa melakukan sesuatu terkait dengan hasil yang kita peroleh. Kalau yang sudah sangat pinter itu harusnya kita apain di kelas gitu. Kalau yang tengah-tengah harus kita apain. Atau kalau yang kurang berarti mungkin kita butuh perhatian lebih besar atau cara mengajar kita harus kita perbarui misalnya. Nah itu salah satu gunanya kita mengetahui butir analisis soal-soal yang kita miliki gitu ya. Itu kalau soalnya multiple choice ya Bapak Ibu. Kalau soalnya bukan multiple choice ya kita punya alat tersendiri sebenarnya untuk bisa melakukan pengukuran. Nah, dari proses itulah saya berharap bahwa mahasiswa punya beberapa kegiatan yang itu menjadi bagian dari kegiatan yang bisa kita katakan sebagai kegiatan riset gitu ya. Kemudian di akhir mereka harus menuliskan, misalnya apakah ada soal, karena kalau dari analisis butir soal itu bisa soal yang harus kita drop misalnya, nggak jadi kita pakai. Kenapa? Misalnya soal yang terlalu jelas distraktornya itu, Bapak Ibu pengenal istilah distraktor nggak ya? Yang lain, yang bukan dari pendidikan. Kalau dari pendidikan pasti kenal gitu ya dengan istilah distractor gitu. Kalau yang lain Bapak Ibu kenal nggak istilah distractor? Kalau di multiple choice question itu kan ada pilihan-pilihan. Nah, yang bukan jawaban benar itu namanya distractor. Nah, distractor itu ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Dan kita bisa melihatnya. Misalnya yang nggak bagus tuh kalau nggak ada yang milih. Kalau nggak ada yang milih, itu berarti udah jelas ini jawaban yang salah. Berarti bukan distractor yang menarik ini. Dan itu juga bisa menjadi salah satu indikator ini harus kita ganti distractornya misalnya. Gitu ya. Atau soal ini nggak ada satupun yang bisa menjawab dengan betul. Ada juga Pak soal yang begitu ya. Nah itu juga bisa menjadi pertanyaan kenapa gitu. Atau soal yang ini anak yang pintar loh, dia bisa jawab soal yang lain-lain yang sulit pun yang lain nggak bisa dia bisa. Tapi di soal ini dia nggak bisa jawab misalnya. Itu kita perlu lihat gitu. Nah itu yang kita pelajari di workshop ini gitu ya. Dan itu yang saya menyebutnya sebagai bagian dari research activities. Nah itu kira-kira satu contoh yang saya lakukan ketika dengan mahasiswa S1 gitu. Bapak Ibu mungkin ada yang mau share, kalau tadi mahasiswa S2, di mahasiswa S1, jadi secara apa yang dilakukan oleh mahasiswa cukup berbeda gitu ya, karena ini di level S1.
Nah ini saya juga mau mengatakan ini siswa datang ke sekolah, ke madrasah untuk observasi, asesmen yang dilakukan oleh guru, mengidentifikasi tes atau instrumen asesmen yang digunakan. Sebenarnya ini lebih ke research activity sebenarnya, bukan betul-betul community engagement seperti yang tadi di awal saya sampaikan gitu. Karena kalau misalnya mereka kemudian datang ke sekolah lagi menjelaskan hasilnya, yang tadi saya sampaikan juga di awal, kita sebagai dosen ini udah nggak sempat lagi melakukan mekanisme untuk memastikan gitu ya, bahwa mereka betul-betul menyampaikan hasilnya betul-betul dipakai di sekolah untuk perbaikan siswa. Kan hasil dari assessment itu sebenarnya ya kita kembalikan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang berlangsung. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau sharing lagi? So based on your example, to my understanding, then the integration is actually taking place during the lesson, right? During the whole semester. So like if we have, for example, a course, and then inside the course there will be activity that involve research activities, and then the output could be a report or a essay or paper based on that research, and also it could engage the community in that process during the whole semester. So the integration is actually takes place during the courses, right? Is it, am I correct my understanding from your explanation? Yes. So if we have 16 sessions, and then let's say two sessions dedicated for the student to do research related to the topics discussed in the syllabus, right? And then it could be also an engagement with community to show that we implement or something, improving or developing also, or engaging with community, so that we can claim that this is the example of integration of teaching, research, and community service. Yes. Okay, because previously what we had several in our context at SU, lecturers, for example, conduct research, and then the research become publication, and the publication can be used as reference in the syllabus. Sometimes when we discuss certain topic, and then we refer to the research, something like that. So this is a new paradigm for me about integration, integrating research, community service, and so it takes place during the class, ya Bu, ya, during the session, during the semester, ya. Okay. Yeah. So, well, we can define research-based teaching as, from different perspectives, like what you said before. So the teachers and the lecturers do some research, and they publish their papers, and then it becomes one of the references used by the students. I think in that way it's a simple way of defining research-based teaching activities. And I think in that way, well, we use references not only from our own publications, but also from others which have been published previously. But what I view as research-based learning, I like to emphasize the need to actually use the research process-based methods of teaching and learning. So in that case, we also provide the experiential activities, experiential learning. So the students engage in research and community service activities throughout the process. Because in that way, then I'm sure they will learn better, rather than just reading. Well, of course, yes, reading is necessary for us, for the students, and also to identify what have been common in the discourse related to the course. But I personally like to use this, and because in that way, actually, the students, they learn much more compared to
reading and only identifying some issues appear in journals, articles. This is just want to share also. Yeah. I think what you do in your classroom and what you explain, I think we do it also here, Bu. Jadi I teach also, for example, curriculum and materials development. So when they conduct need analysis, we target the students, prospective students, for the students creating materials for their materials to be used for their KKN at Pancoran River, for example. So when they conduct a need analysis like that, and then they identify the needs, what language components or skills they need, and then they create the materials, and then they use materials for their KKN. So this is community service. So with that reference, with what you explained, then I can claim that my course already integrate teaching, research, and community service. Of course, But when we do this for accreditation purposes, what, yeah, because that's on my syllabus only, what happened in the classroom. And then for accreditation purposes, how can we claim this as part of the integration? Because the accreditation always asks what is the findings, what is the paper, how it is integrated, what is the proof, what is integrated, and then something like that. Because if what you call it research process based method and teaching and learning can be claimed as the integration, then we can, I'm sure that most of the courses are conducted that way, at SU at least. Okay, well, I think this is a good practice, Fakri, and I think you have to convince the assessor to say that. That's what I also, well, I have been attending a lot of accreditations at my faculty, because we have 18 study programs. Just 2 weeks ago, we had of 2 study programs, and this is also the way we explain to the assessors. So, I think one of the outputs is, well, one of the targets of the accreditation is the integrations of research, community service, and teaching. And in our case, we also add with the Islamic values integrated in the whole curriculum, because it's one of the uniqueness of our university, the integrations of Islamic values within the visions and the missions. Dan salah satu yang kita jelaskan ya itu cara kita melakukan integrasi. Apa buktinya? Kan Bapak bisa, ini modulnya ada yang dihasilkan oleh mahasiswanya. I can also show you gitu ya. Misalnya kita cara membuktikan dengan asesor, kita sampaikan proses. Jadi ada di dalam capaian mata kuliahnya bahwa mereka melakukan mampu melakukan ini dan ini dan ini. Misalnya tadi kalau yang di S2 itu ada mengembangkan bahan ajar misalnya. Kita jelaskan bahwa ketika they will be able to produce the module, they have to do the need analysis, and in doing the need analysis there are some research activities kita sampaikan misalnya ya. We also have to show the products. Productsnya memang ada bahan ajarnya. And when they teach, when they use those modules delivered at certain communities, we can also show the pictures. That means that we also have to provide the evidence and the proofs. And I'm sure in that way, the assessor should give you good judgment in terms of the integrations. But I don't know what has happened so far, Papri, when you try to explain that to the assessor. Yeah, mereka masih belum percaya gitu? Usually they ask like, okay, what is your research? What is your publication? And how this research implemented in the learning process? It's always like they start from the research product. So this is my research, this is my publication, and then how it is integrated. So it is like that different concept with what you explain, and what we do actually is similar with what you explain. So if we can, this is a good
new paradigm that later on when the assessor asks how do you integrate learning, teaching, and community service, then we can use this concept to explain, and then we can prepare the proof, that this is the example. So I think Bu Nurul, this is a very good insight, that if you can convince that the integration of the three dharma can be achieved through that kind of example, then we are happy because we do it mostly in our courses. So if you take a look at this, for instance, so you look at the curriculum design and you input, you have the research competencies as part of the CPMK misalnya, and then in terms of the instructional approach. Almost all, we do experience and learning, problem-based, project-based, in practice almost we do that. Okay, and in that case, of course, there are some research activities there. Yes. Now, with the assessment strategies, well, I know that a lot of assessors, they want to see whether these have ISBN atau so in that way that's also what is happening to us. So we establish some journals, Sintanya, Sinta 4, Sinta 5 for our students. So maybe LP2M can also, in our university we have what we call as Rumah Jurnal. And we have a lot of journals from Sinta 6 sampai Sinta 1 sampai yang Scopus juga. And of course we tend to use the Sinta 5, 6 gitu ya. It's for our students. Yeah, mostly Bu, those three aspects are covered in almost our courses. So then your homework is just the proof. Yes, the proof to the assessors. In my university, each study programs are targeted to produce a lot of articles, and those articles are produced through the courses offered by the study programs. Kalau kita mengenal namanya, saya kira mungkin juga sama ya, kayak ketua prodi itu targetnya 1 tahun harus bisa mempublikasikan, bukan ketua prodinya ya, tapi prodinya harus bisa publish, I forget the number but it's a lot, berapa persen dari jumlah mahasiswanya. Kalau kita mengikuti instrumen yang baru, now we have the new instrument of accreditation, instrumen 3.0 ya, bukan cuma 3.0, dan itu semua berbasis pada produk memang gitu. Berapa persen itu saya lupa persisnya ya, 3 atau berapa persen dari jumlah mahasiswa. Kalau di sini mungkin satu prodi itu mahasiswanya 100, ya kalau 3% ya sedikit ya sebenarnya, sedikit sekali gitu ya. Kalau kami kan jumlahnya ribuan, jadi berat. Di fakultas saya misalnya ada 6 ribuan mahasiswa. Saya lupa, mungkin bukan 3%, tapi saya lupa. Yang pasti cukup banyak. And that's why we established new journals to accommodate our students. And we do have, for instance, at our faculty, we have associations of study programs, associations of faculty as well. So it's also a mechanism for us to share, to exchange journals of our students. Karena kalau kita mau maju, mau naik pangkat, kalau diterbitkan di jurnal yang ada di kampus kita itu tidak diakui lagi. Jadi harus cross dengan jurnal dari kampus yang lain. Tapi kalau untuk students, ya kita akomodir banyak di jurnal kita masing-masing. But I do know that some study programs, they have good connections with other study programs from other faculties, so they share, they exchange students' articles. Oke, ini jam berapa Bapak Ibu? Oh, 10 menit lagi ya? 20 menit lagi. Oke. Satu lagi, saya mau kasih contoh sebenarnya yang ini saya terus terang mencoba mencari karena saya tahu bahwa ada yang dari prodi sains gitu ya. Ini saya nggak tahu nih ya, sebenarnya saya ini aja, analisis kualitas air. Misalnya memahami masalah air di lingkungan terdekat dan menganalisis penyebabnya.
melakukan pengambilan sampel air, menganalisis kualitas air secara ilmiah, menulis laporan penelitian dan mengkomunikasikan temuan kepada masyarakat di lingkungan sekitar. Ini saya hanya bicara satu, saya terus terang ini nggak tahu apakah ini bisa disebut sebagai satu mata kuliah gitu ya. Tapi saya membayangkan mungkin ada beberapa sesi yang terkait dengan air gitu misalnya. So we know the goals gitu ya. Nah, teachingnya ya ini bahwa mahasiswa memahami permasalahan air di lingkungan sekitar dan melakukan analisis kualitas airnya. Nah, research community-nya di masyarakat datang, mahasiswa datang ke masyarakat sekitar yang telah diidentifikasi memiliki masalah air dan kemudian mengambil sampel, menganalisis kualitasnya. Sebenarnya harusnya ini nanti harus ditambah dengan bahwa mereka bisa menjelaskan kepada masyarakat sekitar itu terkait dengan kualitas airnya dan apa yang mereka rekomendasikan untuk dilakukan berdasarkan pada hasil analisis yang dilakukan sebelumnya. Ya, Bapak Ibu yang dari sains, apakah kira-kira yang kayak gini nih misalnya bisa terbayang menjadi kombinasi antara research and community service activities? Ini kan sebenarnya sederhana gitu ya. Dan saya kira kalau kita ada di Jakarta, ini kan baik air di Jakarta ini kan cukup jadi masalah juga ya dari sisi kualitasnya. Dan hasilnya bisa publikasi. Betul, hasilnya bisa publikasi, bisa juga ya ini disosialisasikan kepada masyarakat sekitar terkait dengan bagaimana mereka bisa menghasilkan air yang lebih berkualitas gitu, dan itu kan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat di situ gitu misalnya. Nah, ini contoh aja ya Bapak Ibu ya, contoh yang biar nggak contohnya kalau dari tadi kan contoh yang ada di dunia education gitu. Problemnya itu jadi challenge-nya di outputnya ya Bu ya. Iya. Jadi output karena menurut saya itu dari sisi proses integrasinya itu bisa. Dari sisi proses itu kita bisa integrasikan ya, tapi ujungnya ini yang challenge buat kita karena itu nanti ujungnya yang dicek oleh asesor itu adalah output ya. Jadi apakah final reportnya berupa essay, paper, publish kemana atau disosialisasi kepada siapa, itu yang jadi output. Jadi catatannya teman-teman, if you want to show for the accreditation purposes, ensure that all the process ended up in the output atau yang bisa tangible outputnya. Oke, thank you Bu. Nah, salah satu caranya Bapak Ibu, outputnya ini kalau misalnya sulit untuk bisa semua mata kuliah outputnya artikel yang terpublikasi, yang kita lakukan di fakultas kami, misalnya kita tahu nih, kita target di beberapa mata kuliah yang itu outputnya betul-betul harus sampai dipublikasi. Memang nggak bisa semuanya, karena kalau semua juga terlalu banyak malah nggak bisa dikerjakan. Nah, yang kita lakukan, misalnya dari mata kuliah A misalnya ya, di mata kuliah ini kita bagi menjadi beberapa kelompok. Misalnya kalau satu kelas itu 30 orang, kita bagi menjadi, kalau satu kelompok itu mahasiswanya 3 orang, ada 10 gitu misalnya. Nah, ini nanti kita akan tawarkan ke dosen di semua prodi yang sanggup, yang bisa tertarik untuk memberikan bimbingan untuk kelompok-kelompok ini, siapa aja dosen-dosennya. Nah, itu kita udah langsung dari awal kita udah oke, ini saya melakukan pembimbingan terhadap kelompok ini, temanya memang sesuai dengan minat riset kita misalnya. Jadi akhirnya terbentuk publikasi yang itu kerjasama antara mahasiswa dan dosen. Karena bagian dari akreditasi, tagihannya juga sebenarnya publikasinya itu mengikut sertakan mahasiswa. Gitu ya. Kalau riset kita sendiri yang kita peroleh mungkin dari APPN gitu ya, kita harus jadi penulis pertama, di situ ada mahasiswa. Kalau kami di UIN Jakarta, when we submit the proposal, we won't be able to finally submit the document if we don't include our students. Nah, kalau di sini mungkin sama juga ya Pak Iwan? Sama, oke ya, karena kalau nggak begitu
kita juga mungkin enggan gitu ya, atau terbatas gitu ya. Jadi itu mekanisme yang saya kira memaksa kita juga untuk bisa berkolaborasi dengan banyak pihak termasuk dengan mahasiswa kita. So it's one of the ways on how we organize these processes until finally the output, the articles are published. Gitu. Mungkin tidak publik publishnya itu tidak at the end of the semester. Udah pasti itu nggak bisa di at the end of the semester. Kalau dia bisa terbit at the end of the next semester 6 bulan itu juga sudah sangat bagus gitu ya. Kira-kira mungkin begitu Bapak Ibu ya. Saya kira kalau dari sisi proses, all of you have done this so far, which is really great. Ya, I think tadi ya seperti yang Pak Ben sampaikan, mungkin PR-nya adalah bagaimana outputnya itu bisa diakui gitu ya. Paling tidak itu di SBM. Ada, kalau kami punya Winpress yang itu menjadi jalan cepat bagi produk-produk yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika kampus. Nah, saya nggak tahu di Sampurna apakah juga sudah ada Sampurna Press. Kalau belum mungkin ya itu bisa menjadi PR gitu ya selanjutnya. Kan nanti bisa juga kerjasamanya dengan Routledge, dengan Springer gitu ya. Oke, nah ini saya masuk ke menit-menit terakhir Bapak Ibu. Tantangannya, kalau di kami terus terang itu beban dosen mengajar yang cukup tinggi. 9 SKS, 12. Ya mirip-mirip sih sama 12. Sama, kita juga. Tapi saya melihat dosen UIN Jakarta itu sibuk-sibuknya luar biasa. Karena mereka juga punya sampingannya juga banyak. Kalau di sini nggak boleh. Karena sudah banyak ini ya Bapak Ibu. Kalau di dosen keluarnya yang 5 kurang seperempat ketahuan nggak boleh. Oh gitu ya. Jadi jam 5 harus. Oke. Kita juga sudah punya mekanisme begitu. Kalau di kita absen juga harus pakai face recognition, itu juga jadi harus datang ke kampus. Tapi kalau untuk yang tidak menjabat, dosen itu punya aturan sendiri. Misalnya dia, kalau dia sudah profesor, dia hanya punya kewajiban 1 minggu itu berapa jam gitu. Nggak harus tiap hari. Kalau semakin tinggi jabatan fungsionalnya, dia boleh semakin sering di luar. Di luar itu maksudnya di luar untuk melakukan penelitian dan community service gitu maksudnya sebenarnya. Lalu mindset pembelajaran yang masih teacher center tapi itu tidak jadi isu ya kalau di sini. Kurikulum dan RPS yang belum dirancang untuk mengimplementasikan research based teaching and learning, ya itu mungkin bisa direfleksikan di tempat Bapak Ibu semuanya. Keterbatasan akses dan fasilitas kayaknya kalau di sini nggak ada ya Bapak Ibu, nggak ada isu. Jadi isunya tadi mungkin outputnya saja. Oke. Required support, saya kira kayaknya kalau di sini udah nggak ada. Ini kalau konteksnya di kampus-kampus negeri mungkin ya. Kebijakan akademik tadi ya, obligasi dan PKM sebagai tagihan, dan juga memang kalau di kami kita mengenal namanya insentif. Jadi kalau sudah terbit di Q1 insentifnya sekian. Kalau di sini juga pasti sama ya? Ada juga. Kalau di sini berapa Pak kalau di Q1? Pak Iwan, berapa insentifnya kalau terbit di Q1? $30 juta. 30 now dibagi. Kita dengar. Pas skop 1 dan juta. Kurang ya Bu ya, kurang. Dia selalu diselesaikan di sini. Dia selalu kaitannya. Pemerintah kita juga udah banyak ya. Kalau di kami yang QSH, jadi kita berubah-ubah juga aturannya. Berubah itu artinya berubah untuk perbaikan gitu ya. Kalau dulu sepanjang dia Q1 dikasihnya 20 juta. Pernah sampai 25 waktu itu. Itu Q1 penulis pertama corresponding author. Gitu. Nah kalau sekarang itu juga lagi. Jadi Q1
kalau sudah punya citasi, nah itu bisa ada tambahan sedikit gitu ya kalau ada citasinya. Ini CFO-nya ada di sini, Bu. Gitu ya. Iya, itu yang saya maksud dari institutional support gitu ya, sehingga kemudian dosen-dosen kita jadi semakin bersemangat untuk publikasi kebijakan finansial ya itu tadi untuk saya nggak tahu the highest finance scheme for research itu berapa Bapak Ibu kalau di sini 100 juta. Penelitian ya, jadi penelitian itu yang paling tinggi nilainya berapa kalau di sini? Sesuai proposal. Oh, sesuai proposal. Proposalnya berapa? Ya. Jadi kalau kita ngajukan 500 juta sudah bisa ya Pak. Nanti kalau itu saya ngajak HP yang sekolah kalau gitu. Sesuai proposalnya kita udah tahu pagunya berapa. Pagunya. Oke. Kalau di kami kita mengenal beberapa klaster penelitian itu. Ada klaster kolaborasi internasional, memang harus punya mitra, punya partner itu bisa sampai 150 juta. Itu nilai tertinggi ya kalau di universitas. Tapi kalau kita pergi ke Kementerian Agama bisa lebih tinggi, tapi memang kompetisinya juga lebih ketat karena dia dibuka untuk seluruh kampus di Indonesia. Kami yang paling rendah nilainya 20 juta. Jadi antara 20 sampai 150 dengan beberapa master. Muridnya berapa Bu mahasiswanya? Oh, muridnya jangan tanya. Jadi Bapak Ibu dengerin jangan lihat jumlah risetnya aja. Muridnya di fakultas saya aja 6.000 Bapak Ibu. Jadi maksimal berapa Bu? Paling tinggi 150. Jadi udah berbanding lurus dengan jumlah mahasiswanya. 100 itu berarti 15 juta. Iya Bapak Ibu, jadi jangan iri. Makanya tadi saya tanya, saya berasumsi pasti kalau salary itu udah jangan ditanya lah pasti ya salary-nya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, you have to stay here from jam berapa? 8 to 5, oke. 8 to 5. Saya juga harusnya baru di kampus. Oke, ya itu dari sisi institusional ya, tapi ya itu tadi kita mencoba mengidentifikasi aja di masing-masing kita apa yang dibutuhkan dari sisi institusi. Dari sisi lecturer, kalau di kami ini ya konteksnya pengurangan beban administratif atau mungkin perlu pelatihan lagi atau pengakuan kinerja. Kalau di kami kan sistem penggajian itu ada gaji, ada remut, ada serdos gitu ya. Nah yang kalau gaji sama serdos kan udah statis aja gitu, tapi kalau yang remunerasi itu tergantung dengan kinerja masing-masing dosen. Semakin dia produktif, semakin dia banyak melakukan sesuatu untuk kampus, ya semakin banyak. Kalau dia banyak berkegiatan tapi untuk luar kampus, ya nggak akan dihitung gitu ininya, apa tuh namanya, cara kami juga mengikuti pola-pola yang dilakukan di kampus-kampus swasta. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang sebelum kita menutup. Maaf Bu, mau Bapak Ibu yang mati ya. MC kondang. Okay, thank you Ibu Nurul. Thank you Bapak Ibu. I think this session give us a lot of information. What is the proper integration for research and community service to teaching and learning? And the reason beside is that it is a strategic pillar. Another thing is in every accreditation there is always this question being asked by the assessor. Okay, and then therefore I think this workshop is very important. I'm very happy that everybody, a lot of people, a lot of lecturers are participating in this activity. I think we would like to entertain maybe one question, two question if there is any before we close our session.